Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bertemu pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Hari ini Ibu yakin anak-anak sehat, semangat untuk terus belajar. Ibu juga yakin anak-anak sudah berdoa dan sudah membaca renungan pagi. Baik, mari kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, 2/6, 3/5, 6/9, 11/12. Perhatikan, ini semua pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Yang kedua, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Perhatikan contohnya, 5/3, 7/4, 11/7, 12/10. Ini semua pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berikutnya yang kedua, ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, 2, 1/3. 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 1/3 adalah pecahannya. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh 0,3. Bentuk pecahan dengan satu angka di belakang desimal. Nah, dibaca 0,3 atau 3/10. Yang keempat, pecahan persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contoh, 8% artinya 8/100. Misalnya anak-anak pernah pergi berbelanja ke BIM atau ke Mega Mall, kemudian anak-anak lihat tulisan diskon 50%. Artinya itu 50/100. Nah, sekarang anak-anak akan belajar bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Contoh soal 3/5. Nah, ini di sini 5 penyebutnya. Kita mau ubah menjadi per 10. Ya, supaya 10 berarti 5 kita kali dengan 2. Maka pembilangnya 3 juga kita kali dengan 2. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 2, 6. Nah, per 10 artinya, satu angka di belakang koma. Nanti jika per 100 artinya 2 angka di belakang koma. Bila per 1000 artinya 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Nah, di sini hasilnya 6/10. Anak-anak tuliskan dulu 6, kemudian kasih koma, dan kasih 0. Jadi, 6/10 itu dalam bentuk desimal berarti satu angka di belakang koma. Ingat ya, per 10 satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya 0,6. Contoh berikutnya Ibu ambil dari ESPS halaman 16. Pada soal 1B. Contoh 3/4. Nah, 4 kita akan kesulitan mengubahnya menjadi per 10. Maka di sini Ibu mengubahnya menjadi per 100. 4 supaya per 100 maka dikali dengan 25. Cara mendapatkan 25 ini anak-anak bisa membagi 100 dibagi 4. Dapatlah 25 di sini. Nah, kalau penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya dikali 25 juga. 3 dikali 25 sama dengan 75.
Nah, karena ini per 100, artinya apa anak-anak? Ingat tadi? Ya, benar. 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu 75. Kita hitung 2 angka. 1, 2, kita beri koma. Kemudian di depannya kita tambahkan angka 0. Berikutnya, contoh 1D. 9 per 10. Ini mudah sekali, tidak perlu pakai cara. Karena sudah langsung per 10, artinya 1 angka di belakang koma. Kita tuliskan di sini 9, kita kasih koma, kita tulis 0 ya, 0,9. Berikutnya 1E. 9 per 20. Nah, di sini per 20. Karena 20 berarti akan lebih mudah bila kita mengubah penyebutnya menjadi per 100. Kita bagikan aja, 100 dibagi 20 dapat berapa? Hasilnya 4. Nah, 20 dikali 4, 100. Maka 9 juga dikali 4, sama dengan 36. Kemudian kita tuliskan, per 100 artinya 2 angka di belakang koma. Berarti jawabannya 0,36. Cara membacanya bukan 0,36, tapi 0,36 ya. Kemudian yang F, 1F 42 per 50. Berarti ini kita ubah menjadi per berapa? Per 100. Nah, 50 supaya 100 kita kali 2. Kemudian pembilangnya juga dikali 2. 42 dikali 2, 84 per 100. Berarti 2 angka di belakang koma. 1, 2, kita kasih koma, kita tambahkan 0. Hasilnya 0,84. Berikutnya, pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, contoh 0,75. 2 angka di belakang koma, artinya 75 per 100. Nah, ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tapi anak-anak ingat kembali kalau pecahan biasa harus diubah menjadi bentuk yang paling sederhana. 75 dan 100 ini bisa sama-sama dibagi 25. Bila anak-anak kesulitan bisa juga dibagi 5, tapi harus dikerjakan dalam beberapa tahap. Nah, kalau dibagi 25, ini langsung dapat hasilnya yang paling sederhana. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3 per 4. Ya, berikutnya ini contoh dari ESPS di halaman 16. 2A 0,6 sama dengan 6 per 10. Kenapa per 10? Karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. 2C 0,02 sama dengan, kita tulis angkanya sebagai penyebut. Angkanya adalah 2. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. Kemudian jangan lupa untuk disederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. Jadi hasilnya 1 per 50. Untuk 2F 0,85. Berarti sama dengan 85 per 100. Kemudian disederhanakan, 85 dibagi 5, 17. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Berikutnya, pecahan biasa menjadi persen. Caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh, 1 per 2. Berarti penyebutnya kita ubah menjadi 100.
2 dikali berapa supaya 100? Dikali 50. Nah, kalau bingung, anak-anak bagi dulu. 100 dibagi dengan 2. Hasilnya 50 di sini ya. Penyebut dikali 50, pembilang dikali 50. 2 dikali 50, 100. 1 dikali 50, 50. Berarti 1/2 itu artinya sama dengan 50% ya. Contoh dari SPS halaman 17. Contoh ini 1/4, 3A ya. 1/4, 4 dikali berapa supaya 100? Dikali 25. Jadi pembilangnya juga dikali 25. Nah, 4 dikali 25, 100. 1 dikali 25, 25. Bentuknya sudah per 100, 25/100 artinya sama dengan 25%. Contoh lagi dari 3B, 2/5 sama dengan 2/5. 5 dikali berapa supaya 100? 5 dikali 20. Maka pembilangnya juga dikali 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. Sudah bentuk per 100, 40/100 artinya 40%. Nah, ini contoh berikutnya 3E. 11/20 sama dengan 11/20 dikali 20 supaya 100 dikali dengan 5. Maka 11 juga dikali dengan 5. 11 dikali 5 hasilnya 55. 55/100 sama dengan 55%. Nah, kemudian mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Contohnya ini ya, 72%. Artinya 72/100. Ini sudah bentuk pecahan biasa. Tapi jangan lupa, harus disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4. Bisa juga dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi. Nah, Ibu langsung saja, ini dibagi 4, 100 dibagi 4, 25, 72 dibagi 4, 18. Contoh dari ESPS di halaman 17, 4C. 45% artinya 45/100. Kemudian ini sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. 4D contohnya 65% sama dengan 65/100. 65 dibagi 5 sama dengan 13. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Supaya anak-anak semakin memahami, anak-anak silakan mengerjakan ESPS dari halaman 16 sampai 17. Nomor 1, bagian A dan C. Nomor 2, B dan D. Nomor 3, C dan D. Nomor 4, A dan B. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.